Ini dia permintaan kalian untuk mereview Honda CR-Z. Sebenarnya ini adalah mobil sport hybrid pertama. Tapi apa ini mobil sport? Menurut gue sih enggak ya, karena setelah gue melihat dari luar, dalam, teknologi, tenaga, dan lain-lainnya, gue bilang ini mobil sporty, bukan sport. Mau tahu kenapa? Di review ini ada jawabannya. Tapi kita lihat dulu bagian luarnya. Dari depan sampai ke belakang, nyaris nggak ada yang salah dengan eksteriornya. Semuanya sporty, eye-catching, dan bener-bener nggak kelihatan seperti mobil bokatan akuntan. Tapi ini adalah facelift kedua buat CR-Z. Makanya kita dapat bumper depan baru, bumper belakang baru, pelek baru, dan remnya naik dari tadi 14 inci jadi 15 inci. Sangat bagus, terutama peleknya juga naik ukuran jadi 17 inci. Dan untuk CR-Z yang sekarang, dia punya atap hitam dan warna bodi itu nanti ada yang merah, ada yang kuning, segala macam, nanti bisa dipilih sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat ke belakang, inilah dia poin yang mungkin tidak akan disukai semua orang, karena pantatnya agak naik gitu ya. Tapi emang si mobil hybrid rata-rata begini. Terus misalnya kalian lihat di situ nggak ada knalpot kan? Itu sengaja knalpotnya dibuat ngumpet biar mobil ini kesannya zero emission. Padahal enggak. Mobil ini masih ada gas buangnya. Tapi bukan cuma CR-Z aja yang begini, mobil hybrid Hyundai Ioniq dan Toyota Prius juga seperti ini. Jadi nggak terlalu masalah deh. Menurut Honda, dia ini adalah suksesornya dari Honda CR-X. Tapi sebenarnya dia dibuat dari basis Honda Insight, yang artinya dia adalah mobil Honda jadul, jauh di dalam bawah kulitnya. Jadi pendek kata, dari luar dia cantik kayak Meriam Bellina, tapi di dalamnya dia tua kayak Meriam Portugis. Kita lanjut aja ke bagian dalamnya ya. Inilah interior CR-Z, desainnya sangat fokus, sangat futuristik, dan ada feeling kayak naik fighter jet kalau misalnya lo masuk ke dalamnya. Itu sampai lo menyentuh materialnya. Udah 535 juta tapi material seperti ini ya. Tapi kita langsung aja ke mainan utama yang ditawarkan oleh CR-Z. Di CR-Z dia punya driving mode selector, dia ada 3, ada sport, normal, dan eco. Kalau kita pencet yang eco, nanti kita pencet ini, mobil ini akan jadi lebih santai, lebih efisien, dan lebih irit. Dan nanti cincin di speedometernya nanti akan berwarna hijau. Kalau kita pilih mode normal, mobil akan kembali ke karakter normal dan cincinnya akan nanti berwarna biru. Lain kalau kita pilih mode sport, nanti respons gasnya makin responsif dan setirnya jadi makin berat, dan cincin di speedometernya nanti berwarna merah. Dan ada hal yang perlu tahu tentang tombol S Plus ini. Jadi ini bukan tombol Sport Plus, mode Sport Plus, ini adalah electric boost. Jadi kalau misalnya nanti di panel instrumen ada indikator S Plus ready, kita pencet ini, nanti langsung motor listrik itu kasih akselerasi tambahan. Jadi rasanya itu seperti sistem KERS, Kinetic Energy Recovery System di F1. Tapi yang ini cuma bisa bertahan sekitar 5 atau enggak 10 detik. Dan ini ada pedal shift. Tapi harus lo tahu, ini adalah transmisi CVT yang dipasang di CR-Z ini, which is bagus buat efisiensi dan kehalusan, tapi gue rasa agak kurang buat fun to drive. Tapi kalau misalnya lo nggak suka CVT, ada yang 6 speed manual dengan tenaga dan torsi yang lebih gede. Selebihnya semuanya standar sebuah mobil mahal, AC otomatis, untuk putaran seperti ini, stability control segala macam gitu ya. Dan lo mendapatkan posisi duduk yang benar-benar mantap, sangat rendah seperti mobil sport pada umumnya, tapi pengaturannya masih manual. Coba ya udah elektrik ya, sayang sekali. Terus kita berlanjut ke audionya. Sekarang dia audionya sudah baru dibandingkan CR-Z yang lawas. Dia udah punya monitor yang gede. Fiturnya kita belum tahu karena ini nggak bisa dinyalain, tapi yang jelas udah ada kamera parkir. Berikutnya di bagian bawah sini kita lihat ada HDMI, USB, dan lain-lain. Kalau di CR-Z yang kemarin, dia kan masih pakai rem parkir manual. Kalau yang sekarang dia pakai rem parkir elektronik. Rasanya kurang pede ya, karena kita nggak ininya tuh pakai otot sendiri. Tapi ya udahlah, lagian CR-Z juga nggak bisa drifting, buat apa? Di stereo sudah banyak tombol, ada cruise control, steering audio control, buat Bluetooth dan buat voice command. Selain tadi ini tombol S Plus yang gue ceritain. Untuk kabin depannya, buat pengemudi perubahan depan sama sekali nggak ada yang salah. Apalagi ini joknya sudah dilapis fabric dan bahan kulit yang sangat-sangat bagus. Tapi gue nggak pengen duduk di belakang, itu sempit banget.
Udah lihat kan tadi di belakang itu sempitnya kayak gimana? Yang bisa duduk di situ itu cuma balita. Itu pun kalau yang nggak mengidap klaustrofobia. Kita mau lanjut ke bagasinya. Ini adalah bagasi dari Honda CR-Z. Dia tidak luas-luas amat, sekitar 255 liter. Artinya tidak begitu luas dibandingkan sebuah city car sekalipun. Tray-nya bisa seperti ini dipasangnya. Satu. Ya gitulah. Dan melepasnya seperti ini. Ini enteng loh. Ini jauh lebih enteng daripada tray-nya Ford EcoSport. Dan kalau misalnya lu tanya, kenapa bibir bagasinya tinggi? Pertama, dia punya baterai itu diletakin di bawah sini. Baterainya tipenya kalau di CR-Z terakhir itu lithium ion. Dan menurut Honda, dia bisa tahan untuk melibas banjir sampai ketinggian 30 cm. Mungkin sekaki orang dewasa kali ya. Kita tutup. Sekarang kita mau lihat bagian mesinnya. Kalau kalian pengen banggain mesin CR-Z, pikir lagi. Ini adalah mesin yang sama dengan Honda Jazz Hybrid 1500 cc 4 silinder plus baterai dan motor listrik. Tenaganya sekitar 120-130 horsepower, tapi torsinya bisa 170 Nm. Untuk sebuah mobil sport, ini kurang bagus. Bahkan Toyota 86, Mazda MX-5 bisa menghasilkan tenaga dan torsi yang lebih bagus. Tapi begini, ambillah contoh Suzuki C-Sport yang harganya cuma separohnya. Dia punya tenaga lebih gede, tapi torsi lebih kecil. Apalagi karena ini tasnya CVT, gue agak ragu sama performanya. Tapi kita nggak tahu ya, karena kita belum test drive. Akselerasi dari 0 ke 100 Honda CR-Z diklaim sekitar 9-10 detikan. Dan itu nggak banget buat sebuah mobil yang katanya mobil sport. Apalagi top speednya sekitar 209 km per jam. Kayaknya agak kurang sih, gue rasa mungkin bisa lebih lagi. Tapi dengar-dengar sih CR-Z generasi berikutnya mau pakai VTEC Turbo. Jadi kita lihat yang generasi berikutnya aja ya. Jadi sebenarnya CR-Z ini mobil seperti apa sih? Dia ini adalah mobil bagi kalian yang suka nanya, ada nggak mobil yang keren, larinya biasa aja, nggak usah kenceng-kenceng, tapi harganya bukan murah, harganya nggak mahal-mahal amat. Ya ini dia mobilnya. Ini mobil oke, tampilan luarnya ganteng. Ini bisa bikin kalian 100 kayak lebih ganteng di depan lawan jenis. Meskipun dalemannya, maksud gue mesinnya tidak begitu spesial. Ini adalah mesin Jazz Hybrid. Jadi ibarat prosesor, dia ini casingnya Intel Core i3 tapi dalamnya Pentium 2. Kita lanjut. Kalau misalnya pengen mobil sport yang bener-bener sporty, performanya, akselerasinya, handlingnya, segala macamnya, gue saranin beli Toyota 86, Mazda MX-5, Subaru BRZ. Tapi Subaru udah keluar ya. Ya udah, pokoknya cari mobil sport lain di pasaran. Oke, sekian dari Autonet Max. Thank you udah nonton, dan jangan lupa like, share di media sosial, subscribe buat yang belum, dan cek Instagram @autonetgear buat membeli merchandise official kita dan Motomobi. Dah. Mana sih? Atas. Nah, Mobil Hyundai mobil sorry. jelek. Jelek. Pakai ini tuh kaku.